Pemirsa, Malaysia hari ini membebaskan satu warga Korea Utara yang disangka terlibat pembunuhan Kim Jong Nam. Penyidik kekurangan bukti sehingga harus membebaskannya. Warga Korea Utara itu langsung dideportasi bersama keluarganya dan masuk daftar hitam keimigrasian Malaysia. Polisi Malaysia memutuskan untuk membebaskan Ri Jong Chol, warga Korea Utara yang jadi tersangka kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Berbeda dari Siti Aisyah dan Doan Thi Huong, Ri dibebaskan karena penyidik kekurangan bukti untuk menjeratnya dengan hukum. Sebagaimana saat Siti dan Doan dibawa dari gedung pengadilan, Ri juga mengenakan rompi anti peluru ketika dibawa keluar dari kantor polisi Sepang. Dengan pengamanan ekstra ketat, Ri dibawa ke kantor imigrasi Malaysia. Di kantor imigrasi, seorang konsul dari Kedutaan Besar Korea Utara di Malaysia sudah menanti. Kim Yu Song langsung diserbu wartawan saat ia keluar dari gedung imigrasi. Namun Kim bungkam. Di kantor imigrasi tersebut, Ri Jong Chol diproses untuk dideportasi ke negaranya. Tak lama setelah mengantarkan Ri ke kantor imigrasi, polisi bergegas meninggalkan kantor imigrasi. Polisi tidak pernah menyebutkan dugaan peran Ri Jong Chol dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam, sehingga perlu menahan pria Korea Utara tersebut. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi kemudian menerangkan mengapa Ri dibebaskan dan dideportasi, namun ia tetap tak menyebutkan kecurigaan polisi pada Ri Jong Chol. Kasus ini benar-benar berdasarkan pembunuhan seseorang. Aktivitas Ri Jong Chol tidak langsung berkaitan dengan hal tersebut, namun tak ada bukti kuat untuk menuntutnya. Dan karena ia tidak diinginkan secara diplomatik oleh negara ini, maka deportasi harus dilakukan, dan karena dokumen perjalanannya tak lagi berlaku. Travel document is no longer valid. The Malaysian government has decided to follow our diplomatic. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengikuti prosedur diplomatik di mana seorang warga Korea Utara dideportasi sore ini. Of North Korean to be deported by this evening. Attorney General has decided. Jaksa Agung sudah memutuskan agar polisi Malaysia menyerahkan orang tersebut ke tahanan Departemen Imigrasi. Surrender these particular citizens to Immigration Department Detention Depot, and based on our Immigration Act or law, we decided. Berdasarkan undang-undang imigrasi kami memutuskan untuk mendeportasinya back to their homeland, and the deportation will take place. Ia dideportasi menggunakan sebuah maskapai, dan ia akan dikawal dua pejabat dari Kedutaan Besar Korea Utara ke Beijing, dan dari Beijing ia akan diterbangkan ke Pyongyang. To be escorted by two
official from North Korean embassy to Beijing, and from Beijing he will fly to Pyongyang. Dengan Ri Jong Chol dideportasi, maka kini tersangka kasus tersebut yang berada di tahanan Malaysia tinggallah Siti Aisyah asal Serang dan Duan Thi Huong asal Vietnam. 7 tersangka lainnya masih diburu, di mana 4 diantaranya diduga sudah kabur keluar Malaysia. Kejaksaan Agung akan memberi bantuan hukum bagi Siti Aisyah ketika menjalani proses persidangan di Malaysia. Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia Kang Chol yang tadi terlihat meninggalkan kedutaan besar. Bersama Kang terlihat seorang perempuan dan 2 anak-anak. Rombongan kemudian terlihat tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Seorang anak lelaki terlihat menutup wajahnya di kursi depan. Diduga ia dan seorang anak lainnya serta seorang perempuan adalah keluarga dari Ri Jong Chol. Di dalam bandara, wartawan kembali bertemu dengan Kim Yu Song, konsul Kedutaan Besar Korea Utara. Lagi-lagi ia enggan berkomentar. Menurut pernyataan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ri Jong Chol dikawal 2 pejabat dari Korea Utara sampai ke Pyongyang, Korea Utara. Kejaksaan Agung siap memberi bantuan hukum bagi Siti Aisyah yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan tokoh Korea Utara Kim Jong Nam. Pihak Kejaksaan Agung juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri selama persidangan Siti Aisyah di Malaysia. Jaksa Agung M. Prastyo yakin proses persidangan terhadap Siti Aisyah berjalan objektif. Kita yakinlah mereka akan menangani perkara dengan objektif, dengan profesional dan proporsional. Kita tunggu aja. Ya ancaman maksimalnya seperti itu kan. Ini akan dilihat fakta persidangan seperti apa, ya. Ya yang pasti sekarang sudah didampingi dan itu tentunya antara menggunakan pengacara di sana. Mereka sudah menyiapkan itu. Saya juga komunikasi dengan Menteri Luar Negeri, mereka juga intensif untuk mengawal proses hukum yang berjalan di Malaysia itu. Harapan kita dan saya sendiri juga sempat komunikasi dengan Jaksa Agung sana, meskipun tidak formal ya, saya minta supaya pelaksanaan proses persidangannya itu sendiri betul-betul ya memperhatikan hak-hak daripada si tersangka Siti Aisyah itu. Ya. Kita ikuti perkembangan seperti apa. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir meminta persidangan berjalan adil dan masyarakat Indonesia juga diminta menghormati proses persidangan. Indonesia mengharapkan agar proses persidangan berjalan adil, dan kita selalu menekankan bahwa selama ini masih dalam proses persidangan, kita harus menegakkan prinsip innocence until proven guilty, ya. Sehingga kita tidak boleh juga melakukan trial by public. Sejauh ini pihak KBRI sudah menyiapkan tim kuasa hukum yang akan mendampingi Siti Aisyah menjalani proses persidangan. Dari Jakarta, Reza Lutfi Praditya, TV One mengabarkan. She didn't know about that. She didn't know about that. That's the answer. Setelah kemarin menyatakan menghentikan kesepakatan bebas visa dengan Korea Utara, hari ini Malaysia meminta Korea Utara mengakui profesionalisme aparat Malaysia dalam otopsi jasad Kim Jong Nam. Kemarin, Korea Utara meragukan kematian korban akibat zat syaraf VX.
Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menegaskan Korea Utara semestinya menghormati profesionalisme aparat Malaysia dalam penyelidikan kematian Kim Jong Nam. Pernyataan tersebut adalah tanggapan setelah kemarin utusan khusus Korea Utara untuk kasus pembunuhan Kim Jong Nam meragukan hasil uji laboratorium kimia Malaysia yang menyatakan korban tewas akibat zat syara VX. Utusan khusus itu adalah Ri Tong Il yang juga menyoroti Siti Aisyah dan Doan Thi Huong. Menurut Ri, Siti dan Doan semestinya terdampak fatal zat VX jika benar mereka mengoleskannya ke korban dengan tangan kosong. While the victim died instantly after being applied on the face, how is it possible? Kenapa korban tewas ketika setelah dioles zat VX? Bagaimana mungkin dua tersangka perempuan bisa selamat setelah menggunakan tangan kosong untuk mengoleskan zat itu ke wajah korban? That the two ladies survived. How is it possible? Why? Bagaimana mungkin ada puluhan ribu orang di bandara tersebut, namun tidak ada satupun yang terdampak zat VX? There's no single person or passenger who got contaminated. Bagaimana begitu banyak polisi, perawat, dan dokter di saat korban dibawa setelah pemeriksaan postmortem? Bagaimana mungkin tidak satupun dari mereka terdampak zat yang sangat beracun itu? Up to the hospital postmortem examination. How is it possible that no single police, no single man was affected with this very toxic material? Korea Utara yang sejauh ini mengakui korban bernama Kim Chol meyakini korban tewas akibat serangan jantung. Korea Utara meyakininya berdasarkan obat-obatan yang dibawa korban saat itu. Siang tadi, Raja Salman bertemu dengan sekitar 28 orang tokoh agama. Lalu apa pesan yang ingin disampaikan dan apa saja kemudian yang dibahas? Sesaat lagi kami akan membahasnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.